Halo teman-teman, kali ini kita berbicara tentang media sosial ya. Kali ini kita tidak melakukan tutorial atau diskusi sharing-sharing tentang marketing affiliate ya teman-teman. Tapi ini kita berbicara tentang bagaimana pada hari ini media sosial masih kurang diminati oleh unsur pemerintah, terutama pemerintah yang terendah ya, atau desa. Kalau untuk yang di pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sepertinya mereka sudah rata-rata sudah pada punya ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau kita pikir, apa sih keuntungannya ya? Apa sih kita untungannya mendiskusikan ini? Salah satunya adalah untuk meningkatkan citra dari desa kita sendiri ya. Atau yang kedua bisa sebagai ajang promosi nih. Kira-kira di desa kita ini punya apa ya? Kita punya apa seperti itu. Nah, di sini kadang-kadang kita kan sudah punya ya media sosial, kita punya Instagram, kita punya Facebook, tapi kita kalau fokus aja ke Instagram untuk kali ini, kita bingung nih. Kita nih besok mau bikin apa, postingannya apa, kira-kira minggu depan apa, 2 hari ke depan apa, kan bingung. Nah, sementara kadang-kadang kita kalau untuk membutuhkan itu, kita membutuhkan ya pihak-pihak expert ya, seperti itu. Tapi nggak usah bingung-bingung teman-teman. Kita kali ini akan membuatnya belajar dengan menggunakan ChatGPT ya. Kita akan menyusun program untuk publikasi media sosial Instagram pemerintah desa menggunakan ChatGPT. Tetapi untuk kali ini kita tidak akan berbicara tentang desain ya. Nanti kita akan bicara desain di konten-konten lainnya ya. Tapi kita membicarakan ide dulu. Yang terpenting kenapa saya bicara ini, bagaimana kita bisa konsisten dan komitmen membuat postingan minimal 1 hari 1. Atau sekurang-kurangnya untuk pemerintah desa itu bisa untuk seminggu 3 postingan lah ya. Jadi 2 hari sekali kita posting atau 3 hari sekali kita posting, seperti itu. Jadi biar ada informasi yang update ya. Kenapa ini penting? Karena kadang-kadang kita juga kan tidak tahu ya, tidak mesti tiap hari itu ada kegiatan di desa. Sementara publik taunya apapun yang diposting di media sosial Instagramnya pemerintah desa itu adalah kegiatan. Nah, kadang-kadang membosankan ya. Jadi ini kita mulai, kita ajak diskusi dulu ChatGPT-nya seperti biasa ya. Kamu adalah seorang expert atau pakar media sosial Instagram. Apakah kamu mengerti? Kita ajak diskusi aja dulu ya. Paling sederhana. Saya selalu kayak gitu dengan dia tuh. Jadi saya tidak akan menyuruh ChatGPT itu untuk langsung membuat bekerja ya. Jadi kita ajak diskusi supaya ingatannya tergali atau kemampuannya bisa tergali ya. Dia menjawab, ya saya mengerti, saya bisa berperan sebagai pakar media sosial, termasuk strategi optimasi profil, konten, algoritma. Nah ini kalau mau dikemas satu-satu, ini bisa jadi banyak video ya, bagaimana optimasi profil, konten, algoritma, engagement, grow organik, ataupun berbayar ads, monetasi. Tapi kali ini kita hanya ingin coba membuat gagasan atau ide postingan ya, dari hari ke hari, minggu ke minggu, seperti itu. Kalau dibilang mau saya bantu mulai dari strategi umum untuk akun Instagram Anda atau ke teknik spesifik seperti mereka, enggak ya, kita enggak ke sana. Kita mau coba bikin program dulu. Oke. Setelah kita menjelaskan dia siapa, ini sekarang kita jelaskan kita siapa ya. Saya adalah pemegang akun Instagram pemerintah desa. Katakan Harum ya namanya ya, Desa Harum. Desa saya adalah pertanian. Hasilnya kita bilang bisa padi, jagung, palawija ya. Di desa Harum juga terkenal dengan adat ya. Masih terdapat rumah-rumah tradisional. Kita katakan dari suku X ya, dari suku X. Atau mungkin biar lebih enak kita bilang dengan dari suku Batak ya, kita bilang. Karena masih biasanya orang Batak itu masih tradisional sekali. Kekerabatan
frontal. Kami rutin gotong royong. Pokoknya kalian ceritain aja ya di desa. Kalian ceritakan apa-apa yang ada di desa kalian. Termasuk begini, desa kami mempunyai homestay ya. Ada koperasi merah putih yang menjual pupuk pertanian. Seperti itu kan. Desa kami juga terdapat sungai, bisa untuk wisata. Biasanya kami juga menggelar acara adat Batak. Seperti itu. Ini paling sederhana ya, Pren ya. Jadi kalau kalian desa kalian ada yang lain, ya bisa disampaikan saja. Misalkan kalian punya embung, punya wisata danau, seperti itu ya. Atau kalian punya wisata untuk camping ya. Kami punya tanah desa untuk tempat camping. Misalkan seperti itu ya. Atau untuk outbound atau yang lain. Nah, potensi-potensi apapun yang di desa itu kalian sampaikan di sini. Baru terakhir kita bilang tolong analisis kondisi desa kami. Oke, kita enter. Mantap sekali, Pak. Dia tahu aja kalau kita ini laki-laki ya kan. Mantap sekali, Pak. Saya sudah menangkap gambaran profil Desa Harum. Kalau lihat dari sudut pandang branding dan pengelolaan media sosial, desa Anda punya banyak aset konten. Nah, ini yang saya maksud. Kenapa kita meminta kita menyampaikan apa-apa yang kita punya, supaya dia bisa nanti mengeneralisir aset konten yang bisa diolah. Ya. Dia menjelaskan untuk Desa Harum itu ada potensi utama pertanian, adat Batak, wisata alam, sungai, ya kan? Desa untuk camping, suasana pedesaan. Nah, suasana pedesaan ini kalau nanti kita mau bicara tentang wisata, ini bisa jadi walking tourism ya. Kita bisa jalan kaki di desa itu. Karena kenapa? Orang kota itu sangat susah mencari pedestrian. Atau kalian mau bikin sepeda untuk wisata, sepeda segala macam. Untuk ekoturism nanti kita bahas lebih luas ini. Atau wisata keluarga ya, bakar-bakar jagung, paten kali ini ya. Homestay kita punya sebagai daya tarik ya, live lokal. Koperasi Merah Putih contoh praktik ekonomi. Kekuatannya kita punya kekayaan alam dan pertanian, kita punya budaya Batak, kita punya homestay, kita punya sungai dan alam, dan kita punya koperasi desa. Kalau kelemahan ini sudah pasti ya tadi, karena kita jarang posting, brandingnya nggak ada, infrastruktur pariwisata terbatas. Nah, ini juga penting ya, friend. Kalau desa kita banyak yang berkunjung, infrastruktur pariwisata ini bisa akan mengikuti ya. Ada demand ya, ada uang masuk, ada uang keluar, seperti itulah dia. Konten Instagram desa berpotensi masih jarang update. Nah, itu yang tadi kita bilang ya. Kalau masih ya postingnya minggu ini posting, minggu depan enggak gitu. Belum ada diferensiasi brand yang kuat antara Desa Harum dengan desa wisata lain. Jadi Desa Harum ini sepertinya belum ada ya muncul sebagai pesaing. Ya sebenarnya bukan pesaing, tapi kalau kita berkunjung ke satu daerah kan paling tidak ada Desa Harum gitu. Nah, ini peluangnya ya. Dia malah menyampaikan peluang. Ya. Ada tren wisata, minat wisata, bisa memakan produk lokal, beras, jagung, olahan hasil tani sebagai oleh-oleh. Nah, oleh-oleh ini sebenarnya kadang-kadang kita lupa ya. Kita kadang-kadang kalau main ke Bandung itu ditanya, oleh-olehnya apa gitu. Nah, mungkin banyak ya kalau Bandung, ada keripik, ada apa segala macam, ada brownies gitu. Tapi kadang-kadang ke satu daerah ditanya, oleh-oleh khasnya apa? Bingung kan? Nah, ChatGPT ini bisa membantu kalian untuk brainstorming ya. Kita kembali lagi tetap fokus ke metode Instagram tadi ya. Dia menjelaskan persaingan dengan desa ini ancaman, sebenarnya nggak terlalu penting ya tantangan ini. Ini mah nanti ya, kalau kita memang mau praktekin membuat programnya. Jadi di sini dibilang Desa Harum punya identitas kuat, pertanian, adat Batak, wisata alam. Ya. Dia bahkan membuat, bisa dikatakan rebranding Desa Harum, harmoni alam, budaya, dan kekerabatan Batak. Wah, ini bisa jadi tagline ya. Jadi tagline. Tapi ini itu nantilah ya, nanti. Dengan positioning ini akun Instagram Desa Harum bisa berfungsi. Ada 4 disampaikan dia sebagai media promosi ya, biar orang tahu di desa itu ada apa. Yang kedua sebagai dokumentasi arsip digital budaya. Jadi
Kadang-kadang ada dokumentasi rumah adat yang sudah tua, ya kan, kita simpan di situ sebagai arsip. Atau kita pernah panen, ya kan, atau kita pernah camping, outbound segala macam, itu kita simpan. Itu akan menarik dilihat beberapa tahun ke depan ya, teman-teman ya. Yang ketiga adalah etalase produk desa. Jadi kalau misalkan desa tersebut, desa harum itu ya punya misalkan hasil jagung, hasil padi, ya kan, bawang, itu bisa menjadi etalase produk. Jadi siapapun yang melihat postingan itu dia akan tertarik untuk membeli. Nah, yang terakhir ini ada sarana edukasi tentang pertanian, budaya, dan kehidupan desa. Nah, ini baru 4 ya yang ditawarkan oleh si ChatGPT. Tadi kita sudah menjelaskan ke ChatGPT dia sebagai apa, terus kita jelaskan kita punya apa, terus ChatGPT kita minta menganalisis, ini hasilnya. Oke, sekarang kita akan membuat jadwalnya seperti apa ya. Dia sudah menawarkan ya, mau saya lanjutkan dengan strategi konten Instagram yang cocok untuk desa harum. Misalnya ide konten, reels, carousel, storytelling, branding, hashtag. Oke. Nah, nanti sebelum kita mengarah ke sana, ini sederhana saja ya. Di Instagram itu ada reels. Reels itu video ya teman-teman. Video itu yang biasanya ukurannya itu 9 sama 6 banding 16. Atau video tegak itu biasanya cuma 90 detik. Ya. Carousel itu adalah foto yang bisa kita slide. Ya. Storytelling itu video yang menjelaskan ya. Menjelaskan, dan itu bisa 1 sampai 2 menit. Baru yang ketiga adalah branding hashtag. Branding hashtag itulah tagar-tagar yang kita pakai. Misalkan nanti tagar desa harum gitu. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan meminta ChatGPT ya untuk menyampaikan. Tolong buat jika saya ingin membuat satu konten setiap hari, tolong analisis dan buatkan ide untuk ini, kita 30 hari ke depan ya, 30 hari ke depan. Kita bisa membuat, silakan tawarkan apakah berbentuk video, reels, foto, seperti itu friend ya. Kita coba tawarkan dulu 3 ini yang paling sederhana ya. Sebenarnya yang paling gampang itu adalah foto ya. Atau satu lagi flyer. Ya, flyer. Biasa ada informasi-informasi. Flyer informasi. Buatkan dalam tabel. Ini sertakan branding hashtag. Jadi kita nggak usah bingung-bingung lagi nanti ya ke depan seperti apa. Kita lihat apa yang bisa dibuat sama dia. Baik, saya akan buatkan kalender konten 30 hari untuk Instagram Desa Harum. Konsepnya satu konten setiap hari dengan variasi foto, reels, video, dan flyer informasi supaya akun IG hidup, menarik, dan konsisten. Ini kata kuncinya ya, konsisten. Saya juga tambahkan branding hashtag untuk turunan hashtag yang bisa dipakai terus. Jadi hashtag ini akan menjadi rutin ya. Desa Harum, wisata Desa Harum, budaya Batak Harum, alam Desa Harum, gotong royong harum, koperasi merah putih harum, petani harum. Oke, ini bisa kita ulang-ulang penggunaan hashtag ini. Nanti tinggal copy paste aja. Ini dia 30 ide konten Instagram Desa Harum yang sudah dibuat oleh ChatGPT. Yang pertama adalah foto sawah hijau luas. Ya, jadi nanti kalian foto sawahnya. Terus formatnya itu foto, dan di sini tulisannya lumbung pangan dari Desa Harum. Wah, ini dia pakai hashtagnya tadi yang di atas ya. Yang di atas ini dia mengambil Desa Harum, petani harum. Nah, untuk caption atau angle ini nanti kalian bisa kembangkan juga menggunakan ChatGPT ya. Kita ambilkan contoh ya seperti ini. Tadi ini kan kita copy ya friend ya. Ini kita copy ya. Ini kita copy. Ini kita paste. Tempel. Tulis saja kembangkan
caption Instagram dari Desa Harum untuk 100 karakter, untuk 100, kita bilang 200 saja lah ya, biar tidak terlalu panjang. Seperti ini. Oke, saya buatkan captionnya. Desa Harum lumbung pangan yang menumbuhkan kehidupan. Dari padi jagung hingga palawija, kami menjaga warisan alam untuk Indonesia. Harmoni alam dan budaya. Wah. Oke. Hari pertama kita akan membuat foto sawah yang hijau luas, ya, formatnya foto. Captionnya lumbung pangan dari Desa Harum. Hashtagnya Desa Harum dan Petani Harum. Ini postingan hari pertama. Oke. Hari kedua adalah proses tanam padi, ide kontennya. Ini formatnya real. Edukasi singkat cara tanam padi tradisional. Nah, kalau ini kan sebenarnya tergantung sama musim ya. Kalau memang musimnya itu musim panen, ya harusnya memanen. Kalau musimnya menjaga padi seperti itu. Jadi nanti bisa kalian pilih salah satu kelompok taninya yang bisa menjelaskan tentang ini. Baru berikutnya adalah rumah tradisional Batak. Ini menggunakan foto karosel, jadi fotonya lebih dari satu ya. Jejak budaya di Desa Harum. Nah, seperti tadi, kalau kita foto karosel, jejak budaya Batak di Desa Harum, ini bisa kita kembangkan juga. Kita minta saja ChatGPT ini. Kembangkan caption ini tentang rumah adat Batak di Desa Harum. Sebanyak 100 kata. Kalau tadi kan 100 itu ya, 100 karakter, ini kita minta 100 kata. Baik, saya buatkan. Jejak budaya di Desa Harum. Di Desa Harum, jejak budaya Batak masih terjaga lewat rumah adat tradisional yang berdiri kokoh di tengah desa. Setiap tiang, ukiran, dan atap menjulang menyimpan makna filosofi kehidupan. Wih, mantap ya. Bla 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 segala macam, sampai gotong royong pun dibahas sama dia. Oke. Nah, kita mau cari lagi nih. Ini dia. Yang nomor 6, homestay Desa Harum. Foto, ya. Rasakan hidup di desa. Ini kalau kita akan mengembangkan ini, nanti di fotonya ini teman-teman bisa memfoto fasilitas homestay-nya ya. Seperti ini misalkan, rasakan hidup ala di desa. Tempel. Ini kita jelaskan. Untuk deskripsi ini, tolong tambahkan fasilitas homestay di Desa Harum. Misalnya ya, berupa kasur, selimut, kamar mandi di dalam, ada wifi ya kan, terus ada handuk, terus ada amenities, seperti itu ya teman-teman ya, seperti itu. Terus ada welcome drink, tapi kalau homestay biasanya enggak sih ya, seperti itu. Nah, terus kita bilang aja harganya terjangkau, murah dan bersih. Oke, seperti ini. Baik, saya kembangkan caption rasakan hidup ala desa. Ingin merasakan suasana pedesaan yang tenang namun nyaman? Homestay Desa Harum siap menyambutmu dengan fasilitas lengkap. Kasur empuk, selimut hangat, kamar mandi dalam, wifi gratis, handuk bersih, hingga amenities sederhana. Semua dirancang. Nah, ini bisa kan? Nanti kalian foto homestay-nya, nanti kalian kasihkan caption seperti ini. Nanti baru di bawah ditulis hubungi pemerintah Desa Harum, ya kan? Seperti itu ya teman-teman ya. Sampai yang terakhir ini, kalau kita mau lihat adalah sungai saat senja. Ini foto estetis ya, foto Golden Horse di Desa Harum. Nah, seperti itu. Ini bisa kalian kopikan. Ini bisa kalian kopikan ya. Kalian kopikan seperti ini. Kalian kopikan. Biasanya kalau awal itu simpannya di spreadsheet ya. Di spreadsheet. Kenapa di spreadsheet? Nanti kita bisa, ini kita pastekan dulu. Pastekan. Nah, kenapa saya bilang di spreadsheet? Supaya bisa kita akses kapanpun. Untuk membuat ini rapi, ini kita tarik kursor seperti ini, baru double klik. Rapi dia kan. Double klik seperti ini.
Tuh, sesuai dengan kolomnya masing-masing. Oke, kalau sudah seperti ini, mungkin ya kalau mau biar lebih keren kita kasih kotak aja ya, kotak semua. Nah kan, nah ini dia. Hari 1, hari 2, hari 3 semua ada semua di sini. Oke ya teman-teman yang di desa, semoga sukses, bisa mendorong desanya semakin lebih maju. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau ada yang ingin diskusikan atau ditanyakan, silakan aja di komentar ya. Kita akan berdiskusi secara sehat. Makasih banyak teman-teman sudah nonton video ini ya.